Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, dari kemarin itu banyak yang request, Mas, kalau review itu kalau bisa jangan cuma kaos atau jaket aja, coba kayak tas atau sepatu. Nah, kali ini aku bakalan nge-review sepatu yang mungkin udah kalian tahu juga, karena aku udah sempat instastory juga untuk brand-brand apa aja yang bakalan aku review ke depannya, khususnya untuk sepatu. Nah, untuk kesempatan kali ini ada salah satu brand yang bernama Hayden Heritage. Nah, aku penasaran karena banyak yang bilang sepatu ini insole-nya itu enak banget dan empuk banget daripada sepatu-sepatu kebanyakan. So, teman-teman, daripada penasaran, dan aku juga penasaran sama si Hayden Heritage ini. So, teman-teman, langsung aja kita unboxing dan review sepatu terbaru dari Hayden Heritage. Hold up. Oh ya teman-teman, sebelum aku mulai video ini, kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, like kalau misalnya kalian suka, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan follow juga Instagramku di @papercloudxx kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis. So teman-teman, langsung aja kita unboxing dan review brand dari Hayden Heritage. Oke teman-teman, ini dia barangnya ya. Paketannya seperti ini. Oke teman-teman, aku pengen disclaimer dulu karena ini pengalaman pertamaku untuk mereview sepatu. Aku biasanya beli tuh nggak pernah aku review kalau sepatu. Jadi ini pengalaman pertamaku, dan sorry kalau misalnya aku ada salah penyebutan di bagian-bagian sepatu, karena ini pure karena aku sebagai orang awam yang mereview sepatu. Jadi ya mungkin penyebutannya masih belum terlalu kayak reviewer profesional yang emang dia sering nge-review sepatu. Dan langsung aja kita buka teman-teman dari si Hayden Heritage. Oke, ini boxnya ya teman-teman. Kita buka dulu. Oh ya, buat kalian yang belum tahu Hayden Heritage itu brand apa ya, Hayden Heritage itu adalah brand sepatu lokal yang menurutku desainnya itu jarang yang mainstream ya, alias anti mainstream. Karena kebanyakan kalau misalnya brand-brand sepatu yang aku lihat itu mirip-mirip kayak Vans atau Converse gitu kan, yang insole-nya ya sejenis itulah. Nah, ini adalah salah satu brand yang menurutku bisa atau berani untuk main beda. Nah, ini dia boxnya dari si Hayden Heritage. Oke teman-teman, bisa dilihat boxnya biru dengan intrik-intrik kayak apa ya, bisa dibilang kayak meka-meka. Jadi boxnya seperti ini, biru-biru. Di sini ada tulisan Hayden Heritage, singkatannya HRTG ini ya. Dan di bawahnya ada tulisan Future Development. Di bagian sini ada juga penjelasan kayak Future Development, terinspirasi dari brand-brand ternama dunia. Kami menciptakan sebuah kreasi lokal dengan inovasi internasional, bla 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 bla. Bisa kalian lihat di sini. Oke, di sini aku ambil size 40. Di sini ada tulisannya. Ya walaupun ini di tip X sih kayaknya. Di tip X atau kayak spidol putih kayak gini. Di sebelah sini juga ada website dan sosial media lainnya. Oke, itu aja sih untuk boxnya. Sekarang kita langsung aja buka, dan aku juga udah penasaran banget. Oke, ini gimana ya unboxing sepatu nih, baru pertama kali coy. Oke, di sini kita dikasih kayak apa nih? Buku, kemudian di sini ada stiker kayaknya. Oke, jadi di sini kayak modelnya kayak blueprintnya gitu ya. Di sini ada tulisan Future Development Important Files. Nah, ini kayak ya semacam kayak gitulah, semacam future development gitu. Di sini ada stikernya teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 stiker. Dan di sini keren sih untuk desain stikernya. Dan ada lagi kartu ucapan ya. Di sini ada HRTG. Thank you for support. Dengan membeli produk HRTG, brother telah berpartisipasi sebagai generasi penggerak bangsa, bla bla bla. Hayden Heritage, Heritage of Indonesia. Ini hashtagnya si HRTG nih ya, Hayden Heritage ini. Oke, kemudian di sini ada kartu kayak blueprintnya lagi nih. Ada blueprint, ada dalam-dalamannya, part-partnya seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini. So, langsung aja kita buka nih yang kita tunggu-tunggu. Jadi di sini dia dilapisi kayak kertas mikanya itu udah ditembusin gitu loh untuk merek atau sablonannya seperti ini. Bukan sablon sih kayaknya sih print ya kayak gini. Biasanya kan polosan ya, tapi ini udah dicetak, ada logonya HRTG. Oke,
Ini dia penampakan sepatunya teman-teman. Nah, wih gede pak. Seperti ini teman-teman. Bentar kita pinggirin dulu boxnya. Oke teman-teman, ini dia penampakannya sepatunya dari si Hayden Heritage ya, si Silo Ultra Black. Di sini yang pertama kali aku lihat, jadi apa ya, bisa dibilang kayak mataku langsung tertuju itu adalah dari warna insole-nya nih. Insole-nya ini warnanya antara magenta atau merah muda ya. Jadi kelihatan banget karena ini samping-sampingnya transparan, jadi kelihatan untuk dari dalemannya seperti ini. Oke, di sini ada hang tag-nya dari si Heritage ya, bisa kalian lihat tulisannya di sini. It is our commitment to lead, to always be the pioneer for innovative design and creativity, bla bla bla. Oke, jadi di sini aku bakalan mereview sebagai orang awam aja karena aku juga belum paham banget istilah-istilah bagian dari sepatu. Jadi sorry to say misalnya ada kata-kata atau kalimat penyebutan yang salah nih. Yang pertama di sini aku pengen bahas adalah eyelidnya. Eyelidnya di sini tuh dia pakai kayak sejenis leather ya, kulit sintetis di sini, dan di bagian belakangnya sini juga dia pakai kayak leather sintetis. Untuk logo dari Hayden ini dia kayaknya sih reflektif ya. Kalau aku lihat di sini kayaknya kalau misalnya kena lampu atau kena cahaya itu bakalan kayak mantul gitu, reflektif. Oke, kemudian di depan sini ya, di depan sini sampai ke belakang nih, sampai ke belakang sini, dan atasnya deketnya kaki ini itu dia pakai sweat, full sweat di sini. Talinya juga aku lihat di sini ada motifnya, jadi nggak polos. Kalau yang putih itu aku lihat sama bentuknya pipih gini, cuma dia polos putih gitu, putih-putih tulang gitu. Kalau ini kayak ada motif-motif garis-garis gini atau kayak panah-panahnya gini. Jadi tadi heelsnya ini dia sweat juga ya teman-teman. Nah di sini juga ada pull tabnya dikasih kayak aksen di garis 3. Ini reflektif juga kayaknya, sama kayak yang logonya di bawah sini. Nah, terus kita coba masuk ke dalamnya nih, buat masukan kaki ya. Motifnya dia menyesuaikan sama si talinya, atau talinya ini menyesuaikan sama dalemannya ini ya, sama deketnya kaki ini buat masukin kaki. Dan di sini empuk parah pak ya. Jadi di pinggir-pinggirnya ini biasanya nih kalau misalnya sepatu kebanyakan pinggirannya itu kayak tipis. Kalau ini si Silo ini ya, Silo Ultra ini dia tebel pak. Ya, jadi ini tebel. Kita coba masuk langsung ke dalamnya deh. Insole-nya nih, aku penasaran sama insole-nya si Silo ini. Nah, seperti ini. Wanjay, pantesan pak, empuk. Dia double 3 teman-teman. Ada beberapa bagian yang kurang rapi untuk dari segi pengelemannya. Cuma it's okay karena ini masih posisinya nggak kelihatan banget karena di bawah gitu kan, siapa orang mau lihat. Nah ini warnanya teman-teman ya, bisa kalian lihat kayak magenta pink gitu. Jadi yang bikin empuk itu ini teman-teman, jadi lapis 3 loh, 1, 2 ya, 1, 2, 3. Ini lapis 3 pak. Nah untuk durability aku juga masih belum tahu karena ini aku belum pernah pakai pak. Jadi pure unboxing ya, unboxing dan langsung direview. Nah insole-nya ini dia kalau di websitenya itu dia udah pakai teknologi namanya Ultra Soft Absorb Foam Insole. Jadi dia udah namanya tuh udah kalau bahasa Indonesianya itu dia udah bisa nyerap apa ya, ke tekanan gitu atau beban hidup kalian beban berat kalian gitu. Jadi ya itulah yang bikin ini tuh empuk. Nah balik lagi kita coba lihat ke bagian tangnya ya, di sini di lidahnya. Di sini ada label wovennya dari si Hayden Heritage seperti ini. Dan untuk tangnya sendiri di sini dia nggak kasih polos, dia kasih kayak motif kotak-kotak gitu ya, biar manis sih kalau menurutku. Dan untuk sampingnya nih pak, ya, untuk sampingnya nih, yang transparan ini, dia tuh udah pakai TPU fabric ya teman-teman, TPU fabric yang transparan. Jadi walaupun dia transparan gini, aku tuh pertama ngira ini adalah plastik. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak kalau kena udara itu bakalan panas. Ternyata nggak panas coy. Jadi pinggirannya nih masih masuk ya, angin-angin tuh masih masuk, jadi kakimu tuh nggak bau gitu. Biasanya aku kalau nggak salah temanku tuh punya yang salah satu brand gitu ya, yang transparan juga, cuma dia tuh kalau kena angin nggak masuk gitu. Jadi ya selera sih teman-teman. Kalau aku sih suka sepatu yang dia itu nggak terlalu panas, jadi sirkulasi udara di dalam kaki itu bisa muter gitu, biar nggak gampang bau juga. Nah untuk sole yang di bawah ini teman-teman, untuk sole di bawah ini dia tuh pakai rubber, bahannya tuh rubber ya, rubber 3D pattern rubber. Jadi kalau ini karet ya, jadi
dia kayak keset gitu. Kalau misalnya kalian ke tackle atau ke lantai itu udah keset banget, jadi nggak licin. Kalau aku lihat sekilas untuk dari segi jahitan dan kerapiannya sih udah keren ya, udah presisi lah untuk dari segi jahitan, kemudian pengeleman. Cuma aku biasanya tuh agak riskan kalau sepatu model gini tuh lem depannya bakalan cepet copot. Nah, kita lihat aja apakah si Silo Black ini dia awet untuk bagian depannya ya teman-teman. Semoga sih awet depannya, karena depannya cuma lem kayak gini pak. Itu sih untuk dari bawahnya, insole-nya seperti ini ya. Dan untuk sol bawahnya motifnya seperti ini. Jadi ada tulisan 40 untuk size-nya. Dan di sini ada kayak motif kayak wave gitu ya, kayak gini. Bisa kalian lihat sendiri, dan di sampingnya motifnya sih keren kayak gini. Ini untuk yang seri black ya. Kalau misalnya yang seri putih, kalau nggak salah ini bawahnya dia kelihatan putih gitu, jadi putih hitam. Nah, overall kalau misalnya aku lihat di sini ya, sepatu ini bisa dibilang medium, jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, ya pas lah. Cuma yang jadi kendala atau yang jadi permasalahan di sini adalah yang tadi barusan aku coba itu ternyata kakiku masih sisa pak, jadi masih sisa segini. Nanti bakalan aku lihat di fitnya ya, kalau pas aku pakai, jadi itu masih ada sisa segini. Padahal kalau misalnya aku pakai sepatu yang lain ukuran 40 itu udah sampai segini. Jadi permasalahannya ya panjangnya ini panjang banget gitu loh. Untuk samping ya, untuk dari segi apa ya, bisa dibilang kayak fit untuk kanan dan kirinya itu udah enak. Jadi udah pas gitu untuk di kaki. Ya, itu aja sih kurangnya, atau bisa dibilang buat kalian yang punya kaki kayak aku yang lebar gitu ya, bukan yang memanjang, itu kalau misalnya aku boleh rekomendasikan itu kalau bisa kalian turunin satu size deh, dengan catatan tali kalian buka atau kalian longgarin dikit gitu. Karena kalau misalnya kalian ukuran 40 nih terus ambil 40, ya itu tadi kepanjangan. Jadi kepanjangan harusnya sih aku ambil ukuran 39, tapi nggak apa-apa lah aku akalin untuk pakai kaos kaki yang panjang gitu biar nggak kelihatan sisanya segini, kan lucu juga gitu loh. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku review sementara ini dari sepatu. Sorry kalau misalnya ada penyebutan istilah yang mungkin kurang pas, karena ini aku baru pertama kali untuk nge-review sepatu, khususnya sepatu-sepatu lokal gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku review teman-teman dari si Hayden Heritage edisi Silo Ultra Black ini ya teman-teman. Sorry kalau misalnya ada penyebutan nama atau istilah yang mungkin kurang pas. Kalian bisa komen di bawah aja yang bener apa gitu, biar aku bisa belajar sekalian. Dan terima kasih buat Hayden Heritage yang udah ngirimin sepatu Silo Ultra Black ini. Overall sih ya rekomen banget buat dipakai buat harian, atau kalau yang misalnya hitam gini kalian bisa buat sekolah juga masih boleh kan. Kalau misalnya sekolah kan biasanya harus hitam semua, atau sekarang udah boleh warna-warni sih, aku juga kurang ngerti. Cuma kalau misalnya aku waktu sekolah dulu itu sepatunya harus hitam. So buat kalian yang penasaran produknya atau katalognya apa aja, kalian bisa langsung aja cek di @haydenheritage. Link aku taruh di description semua. So teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye.